Kajian ilmiah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mabad, para pendengar radio streaming dan mengaji, kita kembali di program kita di podcast serial Penyakit Hati. Dan Alhamdulillah sudah bersama kita guru kita Ustadz Abu Saib Hafizahullah Ta'ala, dan yang mendampingi kita di hari ini ada Bang Roja. Dan hari ini kita ke penyakit hati yang berikutnya. Sudah ke penyakit hati yang ke-13 nih, Jak. Ada tertipu angan-angan. Masya Allah nih Ustadz, nanti seperti biasa Ustadz menyampaikan materi terlebih dahulu, Jak. Nanti kita setelah Ustadz memaparkan faedah materi terkait penyakit hati yang dibahas hari ini, tertipu angan-angan, kita bisa saling bertanya jawab ke Ustadz, atau kita membacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari pendengar kita. Ustadz, silakan Ustadz. Tertipu angan-angan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kembali Allah Ta'ala berikan kita kesempatan untuk melanjutkan bahasan kita dari penyakit-penyakit hati yang menimpa anak Adam, di mana ini perkara-perkara yang perlu dideteksi oleh setiap manusia agar dia bisa bersegera untuk mencari obatnya, bersegera untuk mencari penyelesaian dari penyakit yang ada dalam dirinya tersebut. Karena kalau dibiarkan penyakit ini bercokol dalam hati manusia, maka inilah yang akan banyak merubah manusia itu. Sebagaimana kita pernah mendengarkan sabda Nabi kita SAW, "Ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalbu." Ketahuilah bahwasanya di dalam jasad manusia itu ada segumpal darah. Kalau dia baik, maka baiklah seluruh anggota tubuhnya. Kalau dia rusak, maka rusaklah seluruh anggota tubuhnya. Itulah dia hati, ya kan? Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka itulah kita perlu untuk mendeteksi apa saja penyakit-penyakit hati ini. Karena kalau kita pandai mendeteksinya, pandai merasakannya, maka tidak sampai penyakit ini memberikan efek banyak kerusakan dalam diri seseorang. Apakah cara berpikirnya, apakah tindak tanduknya, ucapannya, ini tidak sampai terlalu jauh dia berefek penyakit tersebut dalam diri seseorang. Maka kita, langkah awalnya pertama kali adalah perlu untuk mengenali, perlu untuk punya pengetahuan tentang apa-apa saja sebenarnya yang menjadi penyakit dalam hati seseorang atau manusia, sehingga kita bisa lebih merasakan, lebih mawas diri terhadap ketika itu muncul dalam diri kita, rasa itu muncul dalam diri kita, kita bisa tahu bahwasanya ini adalah penyakit. Ini adalah penyakit dan harus bersegera mencari obat dari penyakit tersebut. Nah, begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan berikutnya kita akan bahas tentang sebenarnya masih sambungan maknanya dengan yang sebelumnya, itu adalah tertipu. Di sini kali ini adalah tertipu dengan angan-angan. Ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita mulai dengan kisah dahulu bagaimana akhirnya iblis dijadikan Allah Ta'ala makhluk yang terlaknat, yang awalnya sebenarnya tidak terlaknat. Bagaimana kisah kemudian Nabi Adam alaihi salam kemudian terusir dari surga. Nah, pertama kita bahas dulu tentang iblis la'natullahi alaihi. Kenapa akhirnya iblis ini dilaknat oleh Allah Ta'ala, dan bahkan
divonis sebagai makhluk yang pasti masuk ke dalam neraka dan kekal berada di dalamnya. Bahwasanya kita dapati dalam kisah iblis tertipu dengan pikirannya, tertipu dengan angan-angannya, beranggapan bahwasanya ketika Allah Ta'ala perintahkan iblis untuk sujud kepada Allah Ta'ala, yang ada dalam pikirannya adalah bahwa dirinya sebenarnya lebih mulia daripada Adam. Ya. Angan-angan dari iblis adalah bahwasanya seharusnya dia lebih dimuliakan oleh Allah Ta'ala daripada Adam. Itu yang ada di pikiran iblis. Sehingga ketika Allah Ta'ala perintahkan ia untuk bersujud, dia enggan. Dia tidak mau. Karena bertentangan dengan pikirannya, bertentangan dengan angan-angannya. Harapannya adalah dia harusnya lebih mulia daripada Adam. Karena iblis diciptakan dari api, sementara Adam diciptakan dari tanah. Sehingga ini yang menyebabkan ya, iblis tertipu oleh angan-angannya, iblis tertipu oleh khayalannya tersebut, membuatnya kemudian tidak melaksanakan perintah Allah untuk bersujud kepada Adam. Hingga akhirnya Allah Ta'ala laknat. Iblis menjadi hamba yang terlaknat. Kemudian bagaimana Nabi Adam alaihi salam kemudian terusir dari surga. Ini juga di antara bagian adalah tertipu oleh angan-angan yang diberikan oleh iblis. Yang godaan itu disampaikan oleh iblis. Apa yang disampaikan oleh iblis? Wahai Adam, coba kamu makan tanaman itu. Yang jelas-jelas tanaman itu satu-satunya tanaman yang dilarang oleh Allah Ta'ala untuk didekati oleh Nabi Adam dan Hawa waktu itu istri beliau. Nah, kemudian mulailah iblis memberikan angan-angan palsu kepada Nabi Adam. Bahwasanya tanaman itu jika dimakan, maka akan membuat Adam kekal di dalam neraka. Kekal di dalam surga bersama istrinya. Diberikan angan-angan palsu bahwasanya ada kemungkinan Adam akan keluar dari surga, tidak akan kekal, beda dengan malaikat. Ya, sehingga angan-angan ini dihembuskan oleh iblis bahwasanya kamu makan saja buah itu. Itu kenapa sengaja Rabb kamu melarang kamu memakan buah itu atau memakan tanaman itu agar kamu tidak kekal di sini. Makan saja, nanti kamu akan kekal. Ya. Padahal kan kita tahu kisahnya, jelas-jelas pembangkangan iblis itu di depan Nabi Adam alaihissalam. Laknat Allah Ta'ala kepada iblis di hadapan Nabi Adam, diketahui oleh Nabi Adam alaihissalam. Ya. Dan Allah Ta'ala firmankan kepada Nabi Adam, iblis itu akan menjadi musuhnya. Musuh yang nyata, yang harus benar-benar dijadikan musuh. Namun begitulah, angan-angan menutupi semua kenyataan itu. Angan-angan menutupi fakta bahwasanya seharusnya Nabi Adam alaihissalam tidak mendengarkan omongan iblis. Bahwasanya itu hanya sebuah angan-angan palsu dari iblis. Nah, akhirnya apa? Yaitu terbahanyut oleh angan-angannya, ingin kekal di dalam neraka, kekal di dalam surga, tidak mau kehilangan nikmat yang ada dalam surga, takut akan hal itu, hingga tidak memperdulikan larangan Allah Ta'ala. Justru malah mendengarkan omongan musuh yang nyata. Hingga akhirnya Nabi Adam alaihissalam sebagaimana kita ketahui terusir dari surga dan turun ke bumi, dan kitalah menjadi anak keturunannya. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, sebuah trik yang klasik diberlakukan oleh iblis dan bala tentaranya kepada anak keturunan Nabi Adam alaihissalam, karena kita juga mewarisi Nabi Adam. Secara otomatis kita juga mewarisi kelemahan itu. Mudah sekali ditipu dengan angan-angan. Mudah sekali ditipu oleh yang sifatnya pendek, yang sifatnya angan-angan pendek, berpikirnya pun pendek.
Iya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Mungkin kita bisa pertanyakan kepada diri kita, atau kita mungkin bisa menebak-nebak kenapa seseorang terjatuh dalam perbuatan maksiat. Di antara yang faktor paling berat, yang paling menentukan hal itu adalah angan-angan palsu yang dihembuskan oleh iblis dan bala tentaranya, lalu diperturutkan, lalu diikuti. Orang-orang jatuh dalam mencuri misalnya, jatuh dalam maksiat mencuri, mengambil harta orang lain tanpa izin. Ya. Apa angan-angan yang dihembuskan oleh iblis? Enak kan gitu, punya harta tanpa harus berupaya bekerja seperti yang dilakukan oleh orang lain. Lalu menutupi fakta apa? Lalu menutupi fakta bahwasanya itu dosa besar. Menutupi fakta bahwasanya itu ternyata betul ada nikmatnya. Tapi kan resikonya juga besar. Kalau ketahuan, potong tangan. Kalau ketahuan bahkan di Indonesia sampai bisa dibakar hidup-hidup, ya kan? Kalau ketahuan masuk penjara yang kondisinya begini dan begitu. Begitulah iblis bisa menguatkan angan-angan atau harapan yang sifatnya sebenarnya semu, sifatnya sementara, dan menutupi fakta yang sebenarnya lebih berat, ya kan? Lebih berat, siksanya lebih berat apa yang dia rasakan kalau itu benar-benar terjadi. Kita bisa ambil contoh juga, misalnya orang terjatuh dalam perbuatan zina, katakan begitu. Ya betul, zina dia bisa mendapatkan kenikmatan dari perbuatan itu. Berapa menit? Berapa menit paling bisa dia merasakan nikmatnya? Lalu dia kesampingkan apa? Efek kalau itu bisa menghasilkan, ya secara jangka panjangnya, kalau masuk ke neraka disiksa dengan siksaan yang sangat pedih. Belum lagi kalau di dunia ketahuan rasa malunya. Kalau dijatuhkan had, ada yang kena rajam, ya kan, dilempari batu sampai mati. Ada yang kena pecut, nah dan lain sebagainya. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, inilah yang perlu kita benar-benar buka pikiran kita, buka hati kita, bongkar faktanya sebelum kita terjatuh dalam perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, penyakit angan-angan ini juga menerpa orang-orang yang beribadah. Bukan hanya orang-orang yang terjatuh dalam perbuatan maksiat, tapi sebagiannya juga bahkan menerpa orang-orang yang dia beribadah gitu. Dia tidak melakukan maksiat. Ini yang sering contohnya adalah terkena orang-orang yang suka menunda. Suka menunda. Besok ke besok. Ya, besok ke besok. Kita ambil contoh misalnya, ini bulan Ramadan. Ya kan? Ini bulan Ramadan. Misalnya seseorang punya target, saya mau targetkanlah bulan Ramadan kali ini 3 kali khatam. Ya, 3 kali khatam Al-Quran. Nah, masuk hari pertama, udahlah sikit-sikit aja. Karena apa? Angan-angannya nanti biasanya kan bisa digas di 10 malam terakhir tuh. Bareng kawan-kawan, qiyamul lail, nggak tidur. Oke. Masuk hari kedua, masih santai juga. Nanti kan masih ada waktunya, masih 27 hari lagi paling tidak. Masih banyak tuh 27 hari. Kalau satu hari nanti ku kebut 10 juz sehari, akan cuma 3 enteng tuh. Insya Allah kan nanti nunggu libur katanya. Nunggu libur. Masuk hari ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Selalu ada alasan untuk menunda mulai ngebut membaca Al-Qur'annya. Untuk target tadi khatamnya 3 kali. Nanti kita bisa saksikan orang-orang yang seperti ini, di akhirnya lebih banyak gagalnya daripada tercapainya. Ya macam-macam nanti. Betul, mungkin dia akan melakukan qiyamul lail, mungkinlah kumpul sama bareng teman-teman kan. Ini malam-malam terakhir kita sampai mencari mengejar banyak pahala di Lailatul Qadar. Yang terjadi apa terkadang? Mungkin lebih banyak ngobrolnya, mungkin nggak sanggup melawan kantuknya, mungkin lebih sibuk dengan kegiatan lainnya. Nah, pada akhirnya gagal. Atau yang lainnya gitu kan, atau yang lain akan pada akhirnya begitu.
Jadi angan-angan ini yang kemudian dimainkan oleh iblis. Nah inilah ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an yang perlu kita waspadai. Nah kita ambil contoh saja nih, kita masih bulan Ramadan ini. Apa yang menjadi target kita selama bulan Ramadan ini? Hati-hati dengan angan-angan itu. Besok ke besok, nanti ke nanti. Makanya kan dalam hadis yang kita dapati tentang nasihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang beliau katakan, Ibnu Umar atau Umar bin Khattab ini lupa, mengatakan, idza amsayta fala tantadhiris sabah wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Kalau kamu berazam ingin melakukan amalan di pagi hari, jangan tunggu sore. Kalau azamnya dilakukan ini sekarang sedang sore mau melakukan amal, jangan tunggu pagi. Maka lakukan segera. Lakukan segera. Berinfak juga misalnya, wah saya ingin berinfak nih. Kepikirannya siang ini misalnya kan. Nantilah sore aja. Yakin itu. Sore pun kan dia lupa. Baru teringat, besoknya, kemarin niat mau infak, belum terjadi. Jadi hari itu tak tertuliskan jadinya pahala infak. Dari inilah. Ditunda lagi, nggak jadi lagi nanti. Begitu seterusnya bergulir. Nah itu yang perlu kita perhatikan ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Angan-angan yang ditorehkan oleh iblis. Kita bisa baca firman Allah Ta'ala yang mengatakan waqala syaitan lamma qudiyal amru inna allaha wa'adakum wa'adal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Ya. Wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'autukum fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum. Nanti ketika semua perkara sudah dipastikan, sudah diputuskan oleh Allah Ta'ala, yang ke surga masuk ke surga, yang ke neraka masuk ke neraka, syaitan akan berkhutbah. Syaitan akan mengucapkan di hadapan khalayak penduduk neraka. Apa kata syaitan? Sungguh Allah Ta'ala berjanji kepada kalian dan Allah Ta'ala pasti tunaikan janji tersebut. Sementara aku juga dulu mengumbar janji kepada kalian dan aku ingkar janji itu. Ya. Dan sesungguhnya kalian juga tahu, apapun yang kalian putuskan di dunia dahulu mengikuti panggilan-panggilanku, itu sama sekali bukan paksaan dari diriku. Syaitan mengatakan seperti itu. Jujur dia katakan, aku hanya berjanji kepada kalian, aku hanya mengumbar-ngumbar harapan kepada kalian, aku hanya memberikan angan-angan pada kalian. Tapi kalian yang putuskan. Kalian yang pada akhirnya melakukan atau tidak. Ya. Tinggalkan atau kerjakan. Itu keputusan kalian. Maka hati-hati ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an dengan angan-angan itu. Ya, berangan-angan di masa muda. Ya, memaksimalkan masa muda katanya kan melakukan ini dan itu. Katanya nanti ibadahnya ketika sudah tua. Ya kalau tua kan itu. Nah itu ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Makanya dalam Islam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan indikator kecerdasan itu bukan hanya orang yang pandai menghafal, pandai mengingat, pandai memprediksi, ya, pandai jauh pandangannya ke depan. Bukan hanya itu saja. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan al-kayyisu mandana wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang-orang yang memprioritaskan dirinya dan beramal untuk nanti setelah mati. Itu baru indikator orang yang cerdas. Selalu prioritasnya dalam beramal itu kalau udah mati gimana. Di mana mati itu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an tak kenal waktu. Bisa besok, lusa, bulan depan, tahun depan, atau bahkan setelah ini. Ya, detik-detik berikut ini. Itulah kematian. Bisa tak kenal sebab. Bisa orang lagi sehat, mati. Sakit juga, mati. Ya, jadi tidak kenal waktu, tidak kenal sebab, dan tidak kenal tempat. Nggak mesti mati itu di rumah sakit. Nggak mesti di jalanan. Nggak mesti di rumah. Dimanapun. Ya kan?
ada kemungkinan untuk mati. Itulah mati. Maka orang yang cerdas adalah orang-orang yang berpikir tentang setelah kematian nanti. Tidak mudah tertipu dengan godaan-godaan iblis. Tidak mudah tertipu dengan angan-angan palsu. Dia selalu kalau ingin beramal segera. Ya, jika ingin beramal segera tanpa menunda-nunda. Jika ingin bermaksiat berpikir, apa untung ruginya rupanya? Betul memang. Maksiat itu ada enaknya. Ya, ada sisi enak yang kita rasakan. Tapi berpikirlah panjang. Berpikirlah nanti bagaimana setelah kematian mempertanggungjawabkan maksiat itu di hadapan Allah Ta'ala. Sanggup atau tidak? Punya jawaban atau tidak? Punya uzur atau tidak? Atau bahkan ini malah justru akan membuatnya mudah tercampak ke dalam neraka. Belum lagi dihisap mungkin sudah lompat ke neraka. Nah ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, hati-hati dengan hal itu. Ya, makanya kan Nabi SAW juga bersabda, aksiru min dzikri hadimil ladzat. Perbanyaklah kalian mengingat perkara yang bisa merusak kenikmatan. Yaitu apa? Kematian. Yaitu selalu diingat. Ya, agar kita tidak mudah diperdaya oleh iblis. Nah itu ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya. Inilah salah satu tipu daya iblis, penyakit yang dimasukkan ke dalam hati manusia. Yang ini klasik dari sejak bapak kita dahulu Nabi Adam alaihissalam sudah terkena itu. Dan iblis faham ini bagian kelemahan pada diri manusia. Maka kita harus sadari tentang kelemahan yang ada pada diri kita ini. Sering sekali mudah terpedaya dengan angan-angan palsu. Yang ini bisa dibongkar, bisa kita buka kalau kita memikirkan tentang hakikatnya, tentang faktanya seperti apa. Iya memang ada nikmatnya, iya memang ada bagusnya, iya memang ada rasa asyiknya. Sementara efeknya bagaimana? Jangka panjangnya, jangka pendeknya, atau bahkan sampai nanti setelah kematian bagaimana kita merasakan hal tersebut. Nah inilah yang perlu banyak-banyak dibongkar ketika kita tadi tuh, apakah ingin menunda satu amalan atau kita ingin melakukan sebuah maksiat agar tidak lagi berefek, ya, tidak lagi memberikan keburukan dari penyakit tertipu dengan angan-angan ini. Ya, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik. Jadi ya mudah-mudahan Allah Ta'ala ya khususnya di bulan Ramadan ini kita bisa memaksimalkan diri kita. Ini kan mumpung iblisnya sedang diikat, ya kan, mumpung setan-setan bos-bosnya itu sedang dibelenggu oleh Allah Ta'ala. Jadi kita agak sedikit bisa bernafas lega, godaannya tidak terlalu parah. Ya paling setan-setan yang ngajak tidur, setan-setan yang ngajak main game, setan-setan yang ngajak jalan-jalan, itu ajanya yang banyak menggoda kita di bulan Ramadan ini. Tapi yang berat-beratnya sedang diikat, jadi sedang tidak bisa beroperasi bebas dia di bulan Ramadan. Maka kita bisa maksimalkan. Ya, kita bisa maksimalkan, hati-hati jangan sampai tertipu dengan angan-angan. Yaitu salah satunya kalau kita sedang bersemangat untuk beribadah di bulan ini, hati-hati dengan menunda-nunda, nunggu besok. Tidak. Besok itu ditentukan oleh hari ini. Kalau hari ini kita bersemangat, insya Allah sampai akhir bulan Ramadan ini kita pun semangat. Tapi kalau di bulan Ramadan ini di awal-awal aja kita sudah leha-leha, memudah-mudahkan ibadah, sehingga menunda-nundanya, maka di akhir pun kita tidak bisa jamin itu akan bisa dapat yang baik atau tidak. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Baik, Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz atas pemaparan faedahnya, dan kita persilakan para pendengar radio streaming dan mengaji yang mau bergabung bersama kita di podcast serial Penyakit Hati kali ini bisa bertanya melalui pesan WhatsApp atau SMS atau komentar di kolom komentar platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Ja, gimana Ja? Tertipu apa tuh nih kok terdiam aja? Tertipu angan-angan. Angan-angan. Kadang memang gitu ya Ustaz. Kita bahkan pada saat kita sedang beramal soleh dengan satu amalan, nanti setan kayak ngebisiin nanti abis ini bisa buat amal ini lagi, itu termasuk tertipu angan-angannya juga Ustaz.
kita jadi nggak fokus nih sama amalan yang sedang dikerjakan atau sesuatu yang kita buat gitu. Jadi ada bisikan-bisikan, habis ini nanti bisa buat lagi ini lagi gitu-gitu, Ustaz. Kalau arahnya membuat kita bersemangat untuk beribadah, itu enggak. Kan? Kalau arahnya dengan angan-angan itu kita lebih bersemangat dan fokus untuk ibadah, itu tidak. Enggak. Ya, tapi kalau yang dari iblis ini adalah membuat kita down, membuat kita menggampangkan atau menyepelekan satu amalan. Nah, kalau dia kayak ngerusak konsentrasi kita atau kekhusyukan kita pada amalan yang sedang dikerjakan, nah itu setan termasuk yang merusak apa ya, khusyuk ya. Berarti termasuk ya, Ustaz? Iya. Termasuk angan-angan juga ya, Ustaz? Karena kan kita mau dialihkannya nih gitu kan ke angan-angan, ke amal-amal yang lainnya di luar yang sedang kita kerjakan. Kadang lagi sholat tuh, Ustaz, sering lagi sholat nih, oh nanti habis sholat nih bisa Quran, bisa baca Quran yang banyak, gitu-gitu. Itu termasuk tuh, Ustaz? Betul ya, itu salah satu ya. Kalau yang seperti itu iya. Kalau itu adalah misalnya merusak khusyuk kita, yaitu tadi memberikan seolah-olah ya, memberikan bayangan-bayangan yang membuat kita tidak fokus dengan yang kita kerjakan itu kan. Itu tadi menghembuskan macam-macam kan hembusannya. Kalau kita lagi semangat ibadah, ya itulah pintar-pintarnya iblis kan. Ya kita diangan-angankan dengan banyak dibisik-bisikkan tentang amal-amal yang lainnya. Padahal lagi sholat, tapi dibisikkan tentang zakat, dibisikkan tentang puasa, dibisikkan tentang baca Quran. Nanti ketika baca Quran, lain lagi. Dibisikkan tentang sholat, dibaliknya dibisikkan tentang yang lainnya. Itu memang salah satu ya iblis lah seperti itu ya, upayanya untuk merusak konsentrasi kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kalau kita itu sampai bisa khusyuk ya, bisa khusyuk itu bahaya besar bagi iblis. Ya. Karena inti dari semua ibadah adalah doa. Ya, inti dari semua ibadah adalah doa. Dan kalau doa kita sampai terkabul karena kita khusyuk, karena kita fokus dalam beribadah, hancur iblis. Misalnya kita berdoa waktu itu dimasukkan ke dalam surga, dibebaskan dari neraka. Lalu terkabul. Ya kan? Habis iblis gitu kan. Artinya setelah itu Allah Ta'ala akan membuat kita mudah jalan menuju surga. Dan kita dihindarkan dari perkara-perkara yang terjerumus dalam neraka. Habis iblis setelah itu, upayanya akan banyak pupus gitu kan. Kalau kita berdoa minta diampunkan dosa-dosa kita oleh Allah Ta'ala, kemudian dijadikan kita punya ilmu yang bermanfaat, ya semualah doa-doa baik kita terkabul, habis jalan iblis itu kan, habis. Karena setelah itu Allah Ta'ala akan melindungi hamba tersebut. Nah, maka upaya yang dilakukan iblis adalah tadi menggagalkan khusyuknya, menggagalkan konsentrasinya, agar dia berdoanya apa, pikirannya kemana, gitu. Nah, gitu tadi tujuannya. Jadi ketika kita beribadah, agar kita melayang-layang. Sehingga apa? Ini yang menyebabkan doanya tidak terkabul. Jadi doanya tidak terkabul kan itu kan. Senang iblis. Bagus, biar dia sholatnya terganggu, doanya terganggu, gitu kan. Ya orang mungkin doanya sampai nangis segala macam. Persekian detik hilang tuh pikirannya. Persekian detik hilang konsentrasinya. Dia kehilangan dari itu ya. Tadi iblis tuh bisa membisikkan sesuatu ke dalam dirinya yang membuat dia hilang konsentrasi. Jadi seperti kita tuh di dalam ruangan keluar masuk kan gitu kan. Keluar masuk, bentar masuk, tarik keluar lagi, masuk lagi. Di situ memang peperangan kita kepada iblis tuh, di situ letak peperangannya. Jadi kita benar-benar ingin menjaga tadi ketika khusyuk kita dalam beribadah, sehingga doa-doa kita yang itulah menjadi inti peribadahan kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Nah kalau itu terkabul, ya udah jalan iblis makin berat. Nah begitu ya, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik, Masya Allah. Ustaz, kalau sebaliknya Ustaz, ketika kita memang merasa kok kayaknya sulit dalam beramal soleh atau selalu sering terjatuh dalam kesalahan atau kemaksiatan, apakah ketika kita mikir kayaknya aku udah berat nih, kayaknya memang nggak dimudahkan nih jalan menuju surga, apakah ini pikiran yang salah atau termasuk suuzon kepada Allah atau seperti apa Ustaz? Sama, ya. Itu juga menjadi bagian bisikan iblis gitu kan. Kita kan dikenalkan tentang dalam berdoa kepada Allah Ta'ala, ada kalanya kita naikkan roja, ya kan? Roja itu adalah harapan,
ada kalanya kita menaikkan khauf, rasa takut. Nah ini harus pintar-pintar kita kapan rasa berharapnya itu tinggi, kapan rasa takutnya itu tinggi. Ketika kita beramal soleh, maka rojaknya yang harus dinaikkan. Ya kan? Rojak dari sisi apa? Dari sisi bahwasanya mudah-mudahan amal ini diterima oleh Allah Ta'ala, mudah-mudahan ini bisa berpahala besar di sisi Allah Ta'ala, mudah-mudahan ini bisa menjadikanku masuk ke dalam surga, dan seterusnya, sehingga kita bersemangat terus untuk beramal seperti itu, terus dan terus. Nah, ada kalanya kita khaufnya yang dinaikkan, yaitu ketika ingin terjatuh dalam perbuatan maksiat. Ya kan? Ingin terjatuh dalam perbuatan maksiat, maka khaufnya harus dinaikkan. Karena apa? Ingat akan neraka, ingat akan siksaan Allah Ta'ala, ingat tentang ancaman-ancaman Allah Ta'ala. Hingga dengan demikian kita pun takut untuk terjatuh dalam perbuatan maksiat. Jadi bukan ketika kita beramal, naikkan takutnya, lalu takutnya yang bentuknya adalah, waduh, udahlah, ngapain beramal, nanti nggak diterima juga. Aku tadi nggak khusyuk, memang payah khusyuk ini. Sama aja, aku sudah bertobat, ini diulang lagi. Masih mau tobat lagi, nanti diulang lagi. Yaudah, nggak usah tobat, mending sekalian saja. Nah ini malah rasa takut yang tidak tepatnya, nggak proporsional dia di situ. Gitu ya. Boleh takut, kalau takut hanya sekedar kemudian menyebabkan kita tidak ujub, ya kan, tidak berbangga dengan amalan yang kita lakukan, gitu kan. Ini tidak mengapa kalau porsinya sampai di situ, tapi kalau porsinya sampai membuatnya lemah, membuatnya tidak bersemangat dalam beramal, merasa itu sia-sia, merasa Allah Ta'ala tidak menganggap ibadah yang dia lakukan dan lain sebagainya, ini jelas ini adalah bisikan-bisikan iblis tadi. Ya, kemudian membuatnya itu ingin jauh dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini yang perlu diperhatikan, itu kan, bahwasanya iblis menjebaknya dalam keadaan seperti itu. Banyak orang-orang yang terkadang sudah mulai taubat dari perbuatan buruknya, sudah mulai ingin kembali ke jalan Allah Ta'ala, lalu dibisiki hal-hal yang seperti itu. Ini sama saja, ini hanya bisikan-bisikan yang melemahkan, yang harus kita antisipasi agar jangan terbuai dengan ajakan-ajakan yang seperti itu. Ala kuliah seperti yang kita sebutkan, nggak ada manusia yang sempurna, nggak ada. Sampai Nabi SAW sendiri pun pernah terjatuh dalam kesalahan, apalagi kita, ya kan. Pada akhirnya kita berusaha, tetap akan kita jatuh dalam lubang maksiat. Itu udah seperti takdir yang tidak bisa dihindarkan. Tapi Allah Ta'ala suka kita jatuh dan kita taubat. Itu Allah Ta'ala suka. Justru itu pahalanya besar. Dibuatnya kita jatuh dalam maksiat, lalu kita diingatkan lagi untuk bertaubat kepada Allah Ta'ala. Memang skemanya dibuat seperti itu. Jadi kita nggak usah merasa minder dengan jatuh dalam perbuatan maksiat, lalu ingin bertaubat lagi, jangan minder. Justru malah kesempatan untuk bertaubat, benar-benar bertaubat, memohon ampun, meminta maaf kepada Allah Ta'ala. Dan itu sangat Allah Ta'ala sukai hamba-hamba yang seperti itu. Walaupun besok terjatuh lagi tuh, dibuatnya lagi, semalam udah taubat betul kata, nggak ngulang lagi, dibuatnya lagi, ya taubat lagi gitu. Memang begitu terus, ya begitu terus. Namun itu ya harus kita kuatkan bahwasanya taubat ya betul-betul taubat gitu kan. Kalau pada akhirnya terkadang lalai, ya kan, luput, gitu kan, terjatuh lagi, ya segera taubat lagi aja. Terus seperti itu, karena memang skema kita berharap seperti itu, dan bermohon kepada Allah Ta'ala dengan skema hidup kita yang kadang bermaksiat, lalu taubat lagi, maksiat, taubat lagi. Kita berharap dengan skema ini kita di akhirnya tetap husnul khotimah. Ya, kita berharap di akhirnya itu, karena kan innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung ujungnya, gitu kan. Mudah-mudahan dengan skema kita terus mau bertobat dari amalan-amalan maksiat kita, dengan skema kita terus bertobat dari hal itu, akhirnya adalah yang endingnya yang baiknya, gitu. Jadi berbeda dengan orang yang begitu dia sudah bertaubat lalu terjatuh lagi, lalu malas, nggak mau lagi dia kembali ke jalan Allah. Nah ini yang dikhawatirkan, endingnya malah su'ul khatimah. Nah begitu ya ikhwati fillah rahiman. Jadi jangan pernah kita merasa kecil dengan pengampunan Allah Ta'ala, dengan harapan masuk ke surganya Allah Ta'ala. Di sisi lain jangan pula menyepelekan, ya terlalu mempermudah seolah-olah itu hal yang gampang untuk diraih.
Demikian, wallahu a'lam bishawab. Oke, Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz. Dan ya, ini tadi kan Ustaz di awal cerita-cerita tentang surga nih. Kita naik-naik tentang surga aja lah ya. Mana ada tanya dikit nih. Oh boleh, antum lah dulu, silakan. Gini Ustaz, berarti kalau ada orang yang ngerasa doanya nggak dijawab sama Allah itu Ustaz, termasuk nggak dia itu bisikan talbis atau apa gitu? Kan ada orang dia berdoa mungkin bertahun-tahun kok belum dikabulin, apa emang nggak dikasih atau apa? Ya. Ya. Tapi ikhwati fillah rahimani wa rahmatullahi. Ini juga termasuk bagian dari talbis iblis ya kepada manusia. Bahwasanya pertama, janji Allah Ta'ala itu pasti. Ketika Allah Ta'ala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya. Allah Ta'ala mengatakan bahwasanya berdoalah kalian kepadaku, pasti aku ijabahi. Maka jawabannya, tidak ada doa yang dilakukan dengan setulus hati, tadi itu ya, artinya dia khusyuk dalam berdoanya, dan kemudian juga tidak melakukan hal-hal yang menghalangi terkabulnya doa, itu pasti terkabul. Ya, makanya kan dia harus tahu tentang apa saja yang membuat doanya terkabul. Yang pertama tadi itu tentu terkorelasi antara ucapan lisan, harapan dengan pikiran dan hatinya. Jadi berdoa kepada Allah Ta'ala dengan khusyuk. Lalu dia jangan melakukan perkara-perkara yang bisa membatalkan atau menghalangi terkabulnya doa. Contoh apa? Contohnya seperti yang disebutkan Nabi SAW, memakan makanan yang haram, mengenakan menggunakan pakaian ataupun yang kita gunakan seperti kendaraan dan lain sebagainya itu dari yang haram, minum dari yang haram. Ini kan perkara-perkara yang disebutkan oleh Rasulullah SAW menghalangi terkabulnya doa. Kalau ini keduanya, artinya adab berdoanya sudah kita lakukan, penghalangnya sudah kita hilangkan, jawabannya pasti terkabul. Pasti. Dan kabulnya doa, kita harus juga paham, ada beberapa kemungkinannya. Yang pertama, Allah Ta'ala akan kabulkan doa itu sesuai persis seperti yang dia minta. Itu. Yang kedua, kemungkinannya Allah Ta'ala maha tahu terhadap apa yang kita butuhkan. Ternyata Allah Ta'ala lebih tahu yang kita minta itu belum yang kita butuhkan. Kita ada kebutuhan lain yang lebih mendesak, tapi kita luput untuk memintanya. Itu Allah Ta'ala prioritaskan. Gitu. Jadi mungkin kita minta apa gitu kan. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Bertahun-tahun minta anak. Tidak diberi oleh Allah Ta'ala. Ya kan dalam riwayat sampai 80-an tahun. Nabi Ibrahim itu minta anak, nggak dikasih oleh Allah Ta'ala. Ya kan. Walaupun pada akhirnya kan dikasih. Namun Allah Ta'ala tentu maha tahu apa yang terbaik untuk Nabi Ibrahim sebelum punya anak. Sehingga begitu. Bagaimana juga kemudian Nabi Ayub alaihissalam ketika sedang sakit. Ya kan? Walaupun beliau tidak minta kesembuhan secara langsung, tapi Allah Ta'ala tetap berikan kepada Nabi Ayub apa yang terbaik di saat itu. Nah begitu ya ikhwati fillah. Jadi Allah Ta'ala yang maha tahu tentang diri kita. Terkadang kita minta sesuatu, kalau itu betul-betul dituruti, justru malah merusak, gitu. Justru malah tidak baik efeknya. Sama kita seperti dengan anak-anak. Apakah semua orang tua itu memperturutkan apapun yang diminta oleh anaknya? Tentu tidak. Ada yang cocok, dikasih. Tapi ada yang kata, nantilah usiamu masih berapa? Belum saatnya lagi terima kayak begitu. Nanti pada masanya akan begitu. Karena orang tua tahu anak ini kalau dikasih sekarang, malah akan merusak dia. Nah begitu Allah Ta'ala juga begitu. Sayang Allah Ta'ala kepada kita melebihi orang tua kepada anak. Makanya Allah Ta'ala akan ganti. Akan revisi doa kita, diberikan mana yang lebih baik lagi. Atau kemudian Allah Ta'ala mengijabahi doa kita itu dengan menghindarkan kita dari mara bahaya. Doa ini dikabulkan dengan cara apa? Jangan diberikan, iya, dikonversi ke dijauhkan dari bahaya, betul. Begitu dia. Ya, tidak diberikan manfaat apa-apa memang. Tidak diberikan manfaat apa-apa, tapi terhindar dari bahaya-bahaya yang kalau ini dibiarkan akan merusak dirinya. Dia dilindungi misalnya ada musibah alam kah atau musibah tentang agama kah gitu. Ya, ini dia dihindarkan.
dibersihkan dulu kawan-kawannya. Kamu mau ini kan, tapi ini ku bersihkan dulu kawan-kawanmu. Gitu. Ini nggak beres kawan-kawannya kalau ini. Digeser dulu lingkungannya, digeser dulu orang-orang yang berniat buruk kepadanya, digeser dulu orang-orang yang bisa mengajaknya kepada keburukan. Itu Allah Ta'ala lebih sayang kepada kita dibanding diri kita sendiri pun kepada diri kita. Atau opsi yang keempat adalah sengaja Allah Ta'ala simpan. Ini doanya bagus disimpan. Ini kalau dia sabar saja dengan hidupnya sekarang, ini doanya disimpan, nanti nikmatnya di surga itu bisa berlipat-lipat. Jadi doa ini disimpan untuk memperindah lagi surganya nanti. Nah begitu ikhwati fillah rahimani wa. Jadi memang nggak ada kamus doa tak terkabul itu nggak ada. Pasti terkabul. Selama tadi itu ya catatannya. Kita sudah beradab ya, kita tahu adab dalam berdoa, kemudian kita meninggalkan hal-hal yang bisa menghalangi terkabulnya doa. Ya sudah, sisanya tinggal bagaimana Allah Ta'ala kabulkan doa kita. Ya, tadi dengan beberapa kemungkinannya tadi. Ya begitu ya. Jadi tidak benar kalau kita kemudian dibisik, kamu percuma. Selama ini bertahun-tahun berdoa meminta kepada Allah Ta'ala. Nggak dikasih-kasih juga kan? Oh enggak, salah. Ya itu tadi kita harus bisa menjawab bisikan iblis tersebut. Oh salah kalau dibilang nggak dikabulkan. Dikabulkan ini. Cuma mungkin ya itu tadi. Nggak seperti yang saya minta. Jangan-jangan yang saya minta kurang tepat, kurang pas. Sehingga misalnya apa? Minta rumah. Ya mungkin memang belum saatnya sekarang nih punya rumah. Kalau sekarang punya rumah mungkin saya tidak setaat sekarang. Ya kan qiyamul lailnya nggak serajin sekarang kan gitu kan. Nah begitu ya ikhwati fillah rahimani. Jadi yakinlah Allah Ta'ala itu lebih sayang kepada diri kita melebihi orang tua kita sendiri atau bahkan melebihi diri kita sendiri menyayangi diri kita. Allah Ta'ala maha sayang, sangat sayang kepada kita sebagai orang-orang yang beriman. Jadi tinggal bersabar saja dengan keputusan Allah Ta'ala. Pasti yang diputuskan Allah Ta'ala itu terkait doa-doa kita, itulah yang terbaik. Ya nanti pada akhirnya kita akan bisa seleksi mana doa kita yang akhirnya dikabulkan Allah Ta'ala dengan penuh keindahan, dengan penuh hikmah, dan mana hal-hal yang baru kita sadari ternyata itu tidak baik, ternyata buruk akibatnya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz. Ada lagi Cak? Cukup. Ustaz, kita bacakan pertanyaan yang masuk ke WA-nya Medan Mengaji. Assalamualaikum. Di tempat Ana bekerja pada saat shift malam melaksanakan sholat tarawih menggunakan Bilal. Ana bingung apakah Ana ikut berjamaah atau Ana sholat tarawih sendiri saja. Barakallahu fikum Ustaz. Fadhol Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada abang yang bertanya tadi mungkin ya. Kayaknya abang. Iya karena kan jaga malam. Tapi pada abang yang bertanya, mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa menjaga kita, menjaga agama kita, istiqomah di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi terkait adanya Bilal dalam tarawih kan, memang ini adalah perkara yang tidak ada di zaman Nabi SAW melaksanakan salat tarawih itu menggunakan Bilal. Yang kita dapati sebenarnya betul, niatnya bagus ya. Di dalam pelaksanaan Bilal itu ada yang mengingatkan untuk berzikir, ada yang mengingatkan tentang sholawat, dan lain sebagainya. Itu betul baik, namun kita katakan bahwasanya dahulu ketika Nabi SAW bersama para sahabat, dan juga para sahabat sepeninggal Nabi SAW, tidak memberlakukan hal-hal seperti itu. Mereka dalam jeda-jeda istirahat antara satu sholat tarawih dengan yang lainnya itu lebih banyak bermasing-masing. Ya, berzikirkah, membaca Qurankah, bersalawatkah, itu semua dilakukan secara masing-masing. Tidak ada komando dari satu orang yang diikuti oleh semua jamaah. Begitu ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Adapun kita dalam pelaksanaan sholat tarawih ini, yang terbaik adalah carilah sholat yang seperti Nabi SAW. Misalnya apa? Sifat sholat Nabi dahulu, bacaannya panjang-panjang, ya kan? Menikmati waktu dalam pelaksanaan sholat. Nah ini kita cari, kalau ada jamaah yang bisa lebih panjang, dan kita bisa menikmati sholatnya di situ, cari jamaah yang seperti itu. Nah kalau tidak ada, ya paling tidak jangan yang terlalu parah. Misalnya yang pernah kita dengar itu jamaah yang tidak
memperhatikan tumakninah sehingga terlalu cepat dalam pelaksanaannya, atau lebih banyak hal-hal yang tidak bermanfaatnya di sana, banyak pengganggunya dan lain sebagainya. Tapi kalau tidak ada, misalnya abang tadi itu hanya dapati masjid cuma itu, ya ala kulli hal, selama Bilal itu tidak mengganggu kekhusyuan ibadah, ya tentu sholat berjamaah jauh lebih utama dibandingkan sholat sendirian. Karena sebagaimana Nabi SAW bersabda, siapa yang bersolat sholat malam ini ya, di bulan Ramadan ini bersama imamnya, ya kan, sampai salam, maka dituliskan untuknya seperti orang yang melaksanakan sholat satu malam penuh, ya, satu malam suntuk. Nah, ini yang tidak didapati kalau kita melaksanakannya sholat sendirian. Nah, begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz. Masih ada waktu? Masih bisa satu lagi ya, mungkin sebagai penutup aja Ustaz. Ya. Ini tadi di pembuka kan Ustaz ada cerita tentang bapak kita Nabi Adam nih Jak, yang terusir dari surga. Ini mau nanya Ustaz, surga nanti yang kita mudah-mudahan kita masuk di dalamnya dan kekal ya Ustaz. Amin. Ini sama nggak Ustaz dengan surganya yang ditempati bapak kita Nabi Adam dulu gitu? Apakah ada potensi terusir lagi gitu Ustaz, ketika udah masuk? Karena kan Nabi Adam kan terusir gitu dari surga Ustaz, karena satu kesalahan. Apakah memang juga akan ada kesalahan lagi yang dilakukan nanti di surga gitu Ustaz? Nah, taib ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kisah Nabi Adam alaihissalam itu juga membuktikan bahwa surga dan neraka itu sudah ada. Ya kan? Surga dan bahkan ini kan di bulan Ramadan pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup. Ini juga menjadi dalil bahwasanya surga dan neraka itu sudah ada sekarang ini. Itu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pun tentang persisnya apakah surga yang kita masuki ini sama seperti yang ditempati oleh Nabi Adam alaihissalam, ini wallahu alam, ana mungkin kurang referensi dalam hal itu. Namun yang ana ketahui adalah surga kan bertingkat-tingkat, ya kan, bahkan ada yang mengatakan 100 tingkat gitu kan, dan antara satu tingkat dengan tingkat yang lainnya itu bisa seperti jarak antara langit dan bumi. Jadi jauh satu tingkatan dengan tingkat yang lain. Apakah nanti kita masuk di level yang sama dengan itu? Wallahu a'lam. Nah, itu kan dengan tingkatan-tingkatan itu berkemungkinan beda, ya berkemungkinan beda. Nah, di mana dulu tempatnya Nabi Adam dan di mana tempat kita itu bisa jadi berbeda karena memang ada tingkatan yang tertinggi sebagaimana kita tahu adalah surga Firdaus, ya surganya para nabi, surganya para syuhada, orang-orang soleh. Itu surga Firdaus yang tertinggi yang menjadi center semua pusatnya semua surga yang lainnya. Nah, begitu ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ada nanti surga yang paling rendah juga. Itu pun yang serendah-rendahnya sudah seperti 10 kali lipatnya keindahan bumi. Nah, makanya wallahu alam, apakah kita akan masuk di surga yang sama seperti Nabi Adam alaihissalam. Kemudian juga tentang apakah nanti ada kemungkinan dikeluarkan lagi, ya ini sudah tidak ada lagi. Ya, karena di situ jelas banyak sekali ayat yang menyebutkan kalau nanti pada saatnya masuk surga itu sudah selama-lamanya. Tidak ada lagi kondisi kita akan diusir dan dibuang ke dunia lagi. Ini sudah tidak ada lagi. Jadi orang semua sudah terseleksi oleh Allah Ta'ala. Siapa yang berhak masuk ke surga selama-lamanya dan siapa nanti pada akhirnya masuk ke dalam neraka Allah Ta'ala. Ada yang masuk neraka sifatnya sementara, ada yang masuk neraka nanti yang sifatnya kekal abadi. Nah, cuma itu saja antara surga atau neraka, dan tidak ada lagi kemungkinan kita diusir dari surga. Demikian wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz, dan jazakumullah khairan juga para pendengar di streaming mengaji semuanya yang sudah mendengarkan dan berinteraktif di podcast serial penyakit hati kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita sajikan bermanfaat tentunya untuk kami pribadi, juga untuk Anda dimanapun Anda berada. Kita ketemu lagi di podcast serial penyakit hati selanjutnya di pekan depan insya Allah. Mudah-mudahan masih di penyakit hati selanjutnya Ustaz. Penyakit hati yang ke berapa aja?
Ke-15, Masya Allah. Baik, itu aja kami mewakili kru yang bertugas, kami pamit. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.